Selamat pagi Pak Yosef, kami dari kelompok 4 yang anggotanya terdiri dari Enggi Winaga Katon, Deva Claudio Palmanapa, Wenda Amy Hermawan, Hans Leighton, Ivanago Haryanto, dan saya sendiri Sharon Kalisat. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang topografi akuarium kami. Nah, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi latar belakang dari tugas presentasi kami kali ini, seorang dokter yang bernama Dr. Calvin itu merupakan pecinta ikan hias. Jadi ia meminta kita untuk membuat sebuah akuarium untuk di rumahnya. Dia meminta bahwa akuarium tersebut berbentuk bawah dengan ukuran panjang itu 200 cm, lebar 50 cm, dan tingginya 100 cm. Di dalam akuarium itu, ia juga meminta bahwa topografi daratan perlu didesain dengan kriteria tertentu. Nah, kriteria tertentu itu akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Salah satunya itu dia juga meminta bahwa dia sudah memberikan koordinat kartesius yang telah diberikan itu ada X bilangan real 0 200, Y bilangan real 0 sampai 50, dan Z bilangan real 0 100. Nah, jadi kriteria apa aja yang Dr. Calvin berikan? Jadi itu kriteria wajibnya. Nah, yang pertama itu topografi daratan dalam akuarium tersebut seragam di sepanjang sumbu Y. Terus yang kedua itu nggak boleh ada patahan dari topografi daratan tersebut di sepanjang sumbu X. Jadi maksudnya fungsinya itu harus kontinuitas. Yang ketiga itu ketinggian daratan dalam akuarium tersebut tidak boleh melebihi dari ketinggian akuariumnya. Yang keempat itu Dr. Calvin itu memintakan ada tepat dua buah bukit yang tidak terendam oleh air. Jadi dua bukit ini harus di atas dari air. Nah, yang kelima itu ada kriteria di atas mengakibatkan adanya tiga daerah perairan yang terpisah. Dr. Calvin menginginkan agar ketinggian air di semua daerah tersebut sama tingginya. Jadi eh, daerah perairan yang terpisah itu tingginya harus sama semua. Terus yang terakhir itu kriteria wajibnya itu ada volume airnya harus tepat sebesar 200 liter, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Nah, selanjutnya ini tuh ada kriteria-kriteria tambahan yang diberikan sama Dr. Calvin. Jadi yang pertama itu Dr. Calvin itu menghendaki sehingga setidaknya tuh ada 3 bukit di bawah dari permukaan air. Terus yang kedua itu juga eh, Dr. Calvin tuh meminta sebisa mungkin volume airnya di ketiga danau dalam akuarium tersebut tuh serata mungkin. Jadi nggak beda jauh volume airnya. Terus yang ketiga tuh tata panjang intervalnya, di mana fungsi topografi menyembul keluar dari permukaan air diharapkan sebesar-besarnya. Jadi memberikan ruang gerak yang cukup untuk kura-kura di bagian daratan. Nah, yang terakhir kriteria tambahannya itu volume total daratan dalam akuarium tersebut diharapkan sekecil-kecilnya. Kan mengenai batas-batas akuarium. Jadi berdasarkan ukuran akuarium diberikan oleh Dr. Calvin yakni X adalah anggota 0 sampai 200, Y adalah anggota 0 sampai 50 dan Z adalah anggota 0 sampai 100. Di sini kita dapat melihat ada dua garis Y yaitu di sini Y sama dengan 100 dan Y sama dengan 0 dengan batas sebagai berikut dan kemudian ada garis X sama dengan 0 dan ada X sama dengan 200 dengan batas-batas sebagai berikut. Kemudian, dengan kriteria yang sudah diberikan, kami membuat grafik sebagai berikut. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai luas area yang pertama. Untuk menghitungnya, kita akan menggunakan fungsi ini dan fungsi yang ini. Untuk menghitung luas daerah perairan, kita akan menggunakan formula ini. Jadi, untuk menghitung volume air sebelumnya, di volume air yang pertama, kita dapat hitung dengan menjumlahkan hasil dari perhitungan demikian, di mana ya formula yang ini dapat kita gunakan untuk menghitung dari sini sampai ke sini, di mana hasilnya adalah eh, sejumlah ini, dan kemudian untuk menghitung bagian ini dari sini sampai ke sini, kita akan menggunakan formula yang ini dan didapatkan hasil seperti ini, sehingga ketika dijumlahkan hasilnya
akan menjadi 1.332,sekian. Jadi saya akan menjelaskan tentang fungsi air dulu. Jadi yang kita bisa nengok dari grafiknya yaitu yang di tengah sini, yang di kiri, tengah, dan kanan. Yaitu terdiri dari tiga fungsi ini yaitu di sini tiga. Tan, 10 sin, dan tan. Habis itu, cara untuk menghitung luas daerah perairan kita akan menggunakan formula yang sebagai berikut yaitu batas kiri sampai batas kanan dengan batas atas dikurangin batas bawah dx. Setelah itu, kita untuk mencari volume air, kita bisa hitung secara menjumlahkan hasilnya, yaitu sebagai berikut. Yang deretan ketiga dengan hasil 308, yang deretan keempat 720, dan yang paling atas hasilnya 308. Dan grafik fungsi 3. Nah, kami sudah mendapatkan fx-nya untuk ketiga sin x kurang 96 tambah 16, 28 sin 5 tambah 2 x kurang 57 per 20 tambah 35, dan 28 sin ini dan sin. Nah, untuk menghitung luas daerah perairan, kita menggunakan formula ini, integral batas kiri batas kanan kali batas atas kurang batas bawah dx. Nah, volume airnya kita dapat hitung dengan cara menjumlahkan hasil dari perhitungan ini. Nah, ini kita dapatkan 1008,136,77,936 dan 324,562,11,9706 dan 325,577,275,013 dan 1007,1487,3963. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan analisis desain topografi milik kelompok 5. Untuk grafik dan fungsi milik kelompok 5 bisa dilihat di layar. Kelompok 5 berhasil memenuhi 6 kriteria wajib dari Dr. Calvin. Yang pertama, kriteria 1, topografi daratan dalam akuarium tersebut seragam di sepanjang sumbu Y. Hal ini terpenuhi karena fungsi yang diberikan adalah fungsi gelombang bergantung hanya pada X sehingga topografi hanya berubah sepanjang sumbu X. Kriteria kedua, tidak boleh adanya patahan dari topografi daratan tersebut di sepanjang sumbu X. Hal ini terpenuhi karena fungsi gelombang yang digunakan adalah fungsi kontinu dan berada dalam interval X dari 0 sampai 200 tanpa adanya patahan. Kriteria ketiga, ketinggian daratan di dalam akuarium tersebut tidak boleh melebihi ketinggian akuarium. Hal ini terpenuhi karena bisa dilihat dalam grafik bahwa ketinggian maksimum daratan tidak melebihi garis merah atau batas akuarium. Kriteria keempat, Dr. Calvin ingin ada tempat 2 buah bukit yang tidak terendam oleh air. Hal ini terpenuhi karena dari grafik kita dapat melihat bahwa adanya 2 daerah daratan yang berada di atas batas air yang membentuk bukit. Kriteria kelima, Dr. Calvin ingin adanya 3 daerah perairan yang terpisah. Hal ini terpenuhi karena grafik menunjukkan bahwa air terpisah menjadi 3 wilayah dan ketinggian air tampaknya seragam. Kriteria keenam, Dr. Calvin ingin total volume air di dalam akuarium tepat sebesar 200 liter saja. Hal ini terpenuhi setelah melakukan perhitungan volume air dari akuarium yaitu 200 liter. Selanjutnya akan dilakukan dengan kriteria tambahan. Kriteria pertama, adanya 3 bukit di bawah permukaan air. Hal ini terpenuhi setelah dilihat pada grafik terdapat 3 bukit di bawah permukaan air. Untuk kriteria kedua, volume air dari 3 danau serata mungkin. Kriteria ini terpenuhi setelah melakukan perhitungan dapat diketahui bahwa perbedaan volume dari ketiga danau tidak memiliki jumlah yang sangat signifikan. Kriteria ketiga, total panjang daratan yang menyembul di atas air sebesar-besarnya. Hal ini belum terpenuhi setelah melakukan perhitungan total panjang. Bisa diketahui bahwa interval dari bukit yang menyembul keluar air tidak begitu panjang. Kriteria keempat, volume total daratan sekecil-kecilnya. Hal ini terpenuhi setelah melakukan perhitungan volume bukit bisa dilihat pada perhitungan di layar. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian analisis topografi milik kelompok 6.
Untuk grafiknya sendiri bisa kita lihat seperti yang tampilannya seperti yang di layar, dan untuk fungsinya juga bisa dilihat seperti di layar. Untuk grafik milik kelompok 6 ini, mereka berhasil untuk memenuhi seluruh 6 kriteria wajib yang diberikan oleh Dr. Calvin, yaitu untuk bahwa topografi daratan dalam akuarium tersebut seragam di sepanjang sumbu Y, mereka berhasil memenuhinya. Untuk kriteria kedua, tidak boleh ada patahan dari topografi daratan tersebut di sepanjang sumbu X. Mereka juga berhasil untuk memenuhi kriteria yang kedua ini. Ketinggian daratan di dalam akuarium juga tidak boleh melebihi ketinggian akuarium. Seperti yang kita bisa lihat di tampilan grafiknya, ketinggian paling tinggi dari grafik milik kelompok 6 tidak melebihi dari ketinggian akuarium itu tersebut, yaitu di garis merah, di mana Y sama dengan 100. Untuk kriteria selanjutnya, Dr. Calvin ingin memelihara kura-kura di dalam akuarium tersebut. Oleh sebab itu, ia memungkinkan ada tepat 2 bukit. Dan bisa kita lihat di tampilan grafiknya bahwa milik kelompok 6 ini juga memiliki tepat 2 bukit di grafiknya yang tidak terendam oleh air. Kriteria selanjutnya adalah adanya 3 perairan yang terpisah. Seperti bisa kita lihat di gambaran grafik kelompok 6, kita bisa lihat ada 3 area perairan yang terbagi di grafik mereka. Dan untuk kriteria wajib terakhir adalah Dr. Calvin ingin menjaga agar total volume air di dalam akuarium tersebut tepat sebesar 200 liter saja. Kriteria terakhir atau yang keenam ini juga berhasil untuk dipenuhi berdasarkan grafik milik kelompok 6. Selanjutnya, kita akan masuk ke kriteria tambahan dari Dr. Calvin. Untuk kriteria tambahan ini sendiri, kelompok 6 masih belum berhasil memenuhi seluruh kriteria tambahannya. Kita akan bahas Dr. Calvin. Kriteria tambahan yang pertama adalah Dr. Calvin menghendaki setidaknya terdapat 3 bukit di bawah permukaan air. Seperti yang kita bisa lihat di grafik mereka memiliki 3 juga buah bukit di bawah permukaan air, yaitu 2 yang berada di tengah dan 1 yang berada di sebelah kanan. Kriteria yang tambahan kedua adalah Dr. Calvin menghendaki volume air di ketiga danau dalam akuarium tersebut serata mungkin. Seperti yang kita bisa lihat di perhitungan luas daerah perairan yang ini, kita bisa lihat bahwa luas daerah dari perairan di setiap daerahnya berbeda-beda dan tidak ada persamaan yang sangat dekat sedikit pun. Maka untuk di kriteria tambahan yang ini, mereka tidak berhasil untuk memenuhinya. Dan untuk kriteria tambahan yang terakhir adalah volume total daratan di akuarium tersebut diharapkan sekecil-kecilnya. Setelah kami melakukan perhitungan dengan rumus yang sama, tetapi untuk daerah daratan milik kelompok 6, kami menemukan bahwa daerah daratan milik kelompok 6 ini berjumlah sekitar 5,613 sekian persen dari total volume topografinya. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan analisis yang telah dilakukan sesuai dengan kriteria wajib dan opsional yang ditetapkan oleh Dr. Calvin, kami menyimpulkan bahwa desain topografi yang lebih direkomendasikan adalah milik kelompok 5. Meskipun kedua kelompok memenuhi seluruh kriteria wajib dan jumlah kriteria opsional yang dipenuhi oleh keduanya hampir sama, kelompok 5 lebih unggul dalam salah satu kriteria opsional, yaitu pembagian volume air yang diminta agar serata mungkin. Desain topografi kelompok 5 menunjukkan pembagian volume air yang lebih merata dibandingkan desain topografi milik kelompok 6. Oke, jadi itu saja untuk presentasi dari hasil laporan topografi akuarium milik kami kelompok 4. Jika ada kesalahan kata kiranya dimaafkan. Sekian dan terima kasih.